Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tia Lopa Channel. Kali ini saya akan membahas tentang kedudukan Pancasila. Nah, kedudukan Pancasila ini sering sekali dan tidak pernah absen keluar di SKD CPNS tahun-tahun lalu. Nah, sebelum saya membahas soal kedudukan Pancasila, marilah dukung channel kami dengan subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa kunjungi grup Telegram saya yang link grupnya ada di deskripsi YouTube saya ya teman-teman. Nah, di grup Telegram tersebut saya selalu meng-share soal-soal CPNS setiap jam 8 malam beserta pembahasannya dalam bentuk video. Oke. Kita lanjut ke penjelasan kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup, petunjuk arah seluruh kegiatan kehidupan dalam berbagai bidang kehidupan, guna mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, norma, pegangan hidup, dan petunjuk arah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, jadi teman-teman, Pancasila sebagai pandangan hidup itu kata kuncinya di petunjuk ya. Jadi kalau ada soal petunjuk arah seluruh kegiatan kehidupan atau petunjuk pedoman suatu masyarakat itu biasanya sebagai pandangan hidup. Oke teman-teman, bisa diterima ya teman-teman. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Jadi, maksud dari Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Nah, jadi bangsa Indonesia ini itu mempunyai ciri khas, yaitu banyaknya bahasa, banyaknya suku. Makanya bangsa Indonesia ini disebut semboyannya sebagai Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Oke, yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara. Itu artinya digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara, sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur dan mengikat kehidupan negara dan masyarakat. Jadi kata kuncinya di sini mengatur ya teman-teman. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu jika di soal ada mengatur pemerintah negara atau mengatur tata tertib hukum tertinggi, itu biasanya Pancasila sebagai dasar negara. Bisa dipahami ya teman-teman. Oke. Nomor 4, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Jadi artinya cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia yaitu suatu masyarakat yang Pancasilais. Nah, jadi di sini kata kuncinya ada di cita-cita dan tujuan. Yang cita-cita itu berada di alinea kedua dan tujuan bangsa itu berada di alinea keempat. Nah, bisa diingat-ingat ya teman-teman. Biasanya ada soal juga teman-teman. Pancasila, cita-cita Pancasila itu berada di alinea keberapa? Nah, bisa diingat-ingat ya. Cita-cita itu alinea kedua dan tujuan alinea keempat. Oke, kira-kira bisa dipahami ya teman-teman. Dan nomor 5, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Jadi Pancasila merupakan keputusan final bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu sudah disepakati oleh berbagai tokoh sehingga menjadi keputusan final bangsa Indonesia. Jadi kata kuncinya itu hasil kesepakatan atau hasil keputusan final atau hasil dari musyawarah sidang BPUPKI, biasanya itu di perjanjian luhur ya teman-teman. Nah, perjanjian luhur Pancasila ini pertama pada pidato kenegaraan di depan sidang DPR
gotong royong pada tanggal 16 Agustus 1967. Jadi perjanjian luhur itu muncul pertama tuh pada pidatonya Soekarno ya, di kenegaraan di depan sidang DPR gotong royong. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Dan nomor 6, Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi artinya gagasan fundamental mengenai bagaimana hidup bernegara milik seluruh bangsa Indonesia atau landasan perilaku. Jadi sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai ideologi negara itu kata kuncinya terdapat pada gagasan fundamental ataupun landasan perilaku. Jadi kalau ada di soal, ada kata-kata landasan perilaku suatu masyarakat, itu biasanya di ideologi negara. Oke teman-teman, bisa dipahami ya teman-teman yang nomor 6. Kita lanjut ke yang nomor 7. Nomor 7, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Setiap jiwa rakyat Indonesia telah melaksanakan Pancasila. Nah, jadi setiap jiwa rakyat Indonesia telah melaksanakan Pancasila ya teman-teman, atau Pancasila berperan sebagai nyawa jiwa bangsa Indonesia. Nah, jadi di sini kata kuncinya, jika ada jiwa atau nyawa bangsa Indonesia, itu adalah Pancasila, itu sebagai jiwa bangsa. Jadi Pancasila itu sebagai jiwa bangsa. Kata kuncinya, ingat ya teman-teman, jika di soal ada jiwa atau nyawa atau pedoman Indonesia, itu biasanya jawabannya jiwa bangsa ya, sebagai jiwa bangsa maksudnya. Bisa diterima ya teman-teman. Kurang lebih dalam penjelasan saya mohon maaf ya teman-teman. Semoga video YouTube ini bermanfaat ya teman-teman, dan jangan lupa terus dukung video YouTube saya agar bisa berkembang dan terus bisa bermanfaat bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah menonton setiap video YouTube saya, semoga teman-teman bisa keterima atau sukses di tes CPNS 2021. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.